Bagaimana perspektif Katolik mengenai tubuh, jiwa, dan roh? Terima kasih atas kehadiran semuanya. Dan pertama saya ucapkan Shalom Alaikum. Bagaimana perspektif Katolik mengenai tubuh, jiwa, dan roh? KGK, yaitu Katekismus Gereja Katolik, nomor 360, kita akan mengetahui bagaimana pandangan Gereja Katolik. Umat manusia merupakan satu kesatuan karena asal yang sama dan seterusnya. Jadi disusun sama, maksudnya siapa? Umat manusia. Jadi manusia disusun dari badan jasmani dan jiwa rohani yang tidak dapat mati. Kalau kita membaca di dalam versi bahasa Latin atau teks asli katekismus akan berbunyi, tidak usah saya baca, hanya langsung lihat bagian yang warna kuning ya, corporis animo. Manusia kalau kita memakai teks bahasa Latin, terdiri dari tubuh, korpus, dan jiwa anima. Namun kalau kita melihat nas yang lain, yaitu dalam KGK 362, ini sedikit agak berbeda perumusannya. Pribadi manusia yang diciptakan menurut citra Allah adalah wujud jasmani sekaligus rohani. Ada kata wujud jasmani sekaligus rohani. Kalau kita lihat teks asli Latinnya dikatakan corporale et spirituale. Maka kita bisa merumuskannya demikian. Menurut KGK 362, manusia tubuh dan roh. Tetapi ingat, 360 manusia itu tubuh dan jiwa. Dengan referensi KGK 360 dan 362, Gereja Katolik mau mengatakan manusia itu tubuh dan jiwa yang adalah roh. Artinya jiwa dan roh itu hal yang sama, meskipun dengan penyebutan yang berbeda. Selanjutnya kita perlu mengetahui bagaimana jiwa manusia diciptakan. Gereja Katolik dalam KGK 366 mengajarkan bahwa setiap jiwa rohani langsung diciptakan Allah. Dan kapan diciptakan jiwa itu? Yaitu ketika terjadi pertemuan sel telur dan sperma. Saya mau pakai bahasa gambaran, bahasa kiasan. Tentu tidak seperti ini aslinya, hanya Tuhan yang mengetahui prosesnya. Tapi saya menggunakan bahasa kiasan supaya memudahkan kita. Begitu sel sperma dan sel telur bertemu, itu kan tubuh dibentuk. Pada saat detik itulah Tuhan menciptakan jiwa untuk sel sperma dan sel telur yang bertemu yang sudah menjadi pribadi ini. Jadi pribadi manusia itu ketika konsepsio atau pembuahan terjadi. Jadi pada saat pembuahan manusia terjadi, saat itu juga Tuhan menciptakan langsung jiwa. Selanjutnya, benarkah jiwa sama dengan roh? Di awal tadi kan kita sudah lihat ya, 360, 362, ternyata sama. Tapi benarkah sama seperti itu? KGK 367. Kadang kata jiwa dibedakan dengan roh. Nah, 1 Tesalonika 5 ayat 23. Rasul Paulus berdoa, semoga roh, jiwa, tubuhmu terpelihara. Berarti kan ini ada kata jiwa, ada kata roh, berarti beda dong. Perhatikan kalimat lanjutannya. Gereja mengajarkan, ini sambungan dari kalimat yang sebelumnya, pembedaan istilah itu dikatakan tidak membagi jiwa menjadi dua. Bukan berarti ada jiwa tersendiri, roh tersendiri, bukan. Jiwa dan roh adalah hal yang sama. Rumusan yang disampaikan pada KGK 367 bagian terakhir sangat jelas. Dengan roh dimaksudkan bahwa manusia sejak penciptaannya diarahkan kepada tujuan adikodratinya dan bahwa jiwanya dapat diangkat ke dalam persekutuan dengan Allah karena rahmat. Jadi sebenarnya roh itu apa? Roh istilah untuk menyebut jiwa manusia yang mampu mengenal dan bersekutu dengan Allah. Maka rumusan ini kembali kita tegaskan. KGK 360, KGK 362. Semoga lebih jelas lagi. Maka pembedaan dua inilah ajaran Katolik. Tubuh dan jiwa alias roh. Itulah ajaran yang benar. Nah, apakah ajaran ini punya landasan Alkitabiah? Yuk sekarang kita lihat ya, bahwa Alkitab memang menyatakan jiwa itu sama dengan roh, roh itu sama dengan jiwa. Kalau kita membuka Matius 10 ayat 28, kalimatnya demikian kita baca. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Lihat istilahnya ya, jiwa maupun tubuh. Namun kalau kita membaca dalam Matius 26 ayat 41, lain. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, kita jajarkan sekarang.
Jadi jiwa yang di atas sama dengan roh yang di bawah itu. Itu hal yang sama. Kita lihat Lukas 1:46-47. Kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Ayat 47 diterjemahkan dengan kata hati. Jadi ini ada masalah terjemahan. Padahal teks aslinya berbunyi bukan hati tetapi pneuma. Apa artinya? Kita bandingkan dengan teks bahasa Inggris. Spirit. Lukas 1:46-47 kita dapat menerjemahkannya demikian. Jiwaku memuliakan Tuhan dan rohku bergembira. Bunda Maria sedang mengakui hal yang sama. Jiwaku dan rohku itu hal yang sama. Sekali lagi Alkitab mengatakan jiwa dan roh itu hal yang sama. Satu lagi ya, Yohanes 12 ayat 27. Kemudian Yohanes 13:21. Jadi Alkitab sekali lagi mengatakan jiwa dan roh itu sama. Di bagian selanjutnya kita akan membahas bagaimana ajaran gereja menolak trikotomi, tubuh, jiwa, roh sebagai sesuatu yang berdiri sendiri-sendiri. Memang di dalam 1 Tesalonika 5:23 dikatakan ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Saya bacakan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, tubuhmu. Lah ini kok ada 3? Mengapa kok ada trikotomi dalam Alkitab? Nah, jawabannya ada 3, yaitu 1, tafsiran resmi gereja, 2, paralelisme Yahudi, 3, apakah ada 2 material? Tafsiran resmi gereja sudah dikatakan di dalam Konsili Konstantinopel keempat bahwa gereja mengajarkan perbedaan ini, perbedaan istilah jiwa dan roh tidak membagi jiwa menjadi 2. Hanya ada 1, jiwa itu ya roh, roh itu ya jiwa, hanya 1, bukan 2. Itu sudah jelas sekali dalam Konsili Konstantinopel yang keempat. Itu mengantar kita pada jawaban yang kedua, yaitu yang namanya paralelisme Yahudi. Orang Yahudi itu suka menjejerkan 2 hal yang maknanya sama. Contoh, kalau kita melihat di dalam Alkitab, Markus 12:30, ini ada beberapa hal yang dijejerkan, padahal itu hal yang sama. Karena memang begitulah cara orang Yahudi berpikir dan berbicara. Maka trikotomi tidak mungkin benar justru karena Rasul Paulus berbicara sebagai orang Yahudi. Maka 2 yang pertama itu dijejerkan sebagai sinonim. Semoga roh, jiwa itu yang sama, rohani, dan tubuh itu yang berbeda, itulah yang jasmani. Sekarang yang ketiga atau yang terakhir yaitu 2 imaterial. Orang yang trikotomi, aliran itu atau yang berpendapat begitu akan mengatakan kalau mati, tubuh berhenti bekerja, jiwa kemudian hilang, roh yang menghadap pada Tuhan. Padahal jiwa dan roh hal yang sama, dan bukan berarti jiwa itu hilang. Karena apa? Ingatan-ingatan yang sebelum kematian itu masih terbawa setelah kita kematian. Contoh yang tadi Lazarus. Orang kaya itu masih bisa mengingat dia punya saudara-saudara. Jadi meskipun pada saat orang mati otaknya rusak, berhenti bekerja, ingatannya masih ada. Maka jiwa dan roh harus satu. Maka pembedaan 2 inilah yang benar, yaitu manusia itu material dan imaterial, atau jasmani dan rohani. Kita menyebutnya bisa juga material dan spiritual, tubuh dan jiwa. Dan jiwa itu adalah roh itu juga. Inilah ajaran yang diajarkan selalu di dalam gereja Katolik.